Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil dengan NIM 25086228 dari Fakultas Ilmu Keolahragaan, Prodi Pendidikan Jasmani, Olahraga, Kesehatan dan Rekreasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang ketetapan dalam asas, falsafah dan kedudukan pendidikan jasmani dan olahraga serta permasalahannya. Asas adalah landasan pokok atau prinsip utama yang menjadi pedoman pelaksanaan. Yang pertama, asas pendidikan. Bukan sekedar melatih fisik, tetapi juga mengembangkan aspek kognitif, efektif, dan psikomotor. Ada juga dari asas kesehatan yang dilakukan untuk meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani dengan cara seperti berolahraga, seperti yang dicontohkan, dan ada juga asas kebugaran yang tujuan utamanya adalah meningkatkan daya tahan, kekuatan, kelenturan, koordinasi, dan keseimbangan. Dan juga ada asas sosial, kegiatan olahraga dan melatih kerjasama seperti disiplin dan bertanggung jawab. Asas rekreatif yaitu penjas harus menyenangkan, tidak sekedar kompetitif. Yaitu ada juga asas presentasi. Olahraga juga dapat diarahkan untuk pencapaian prestasi melalui pembinaan yang struktur. Yang kedua, falsafah pendidikan jasmani dan olahraga. Falsafah adalah dasar pemikiran yang memberi arah, itu seperti holistik. Penjas bisa mengembangkan manusia seutuhnya. Setiap individu berhak tumbuh dan berkembang sesuai potensinya masing-masing. Demokrasi dan sportif, menjunjung tinggi keadilan aturan dan nilai-nilai moral. Lifelong education, olahraga dan aktivitas fisik penting sepanjang hayat, bukan hanya di sekolah. Berarti kita harus bukan hanya di sekolah saja kita melaksanakan olahraga. Kalau kita jadi bisa juga kita melakukan aktivitas berolahraga untuk mengisi waktu luang. Yang ketiga, kedudukan pendidikan jasmani dan olahraga. Sebagai bagian integral dari pendidikan nasional, tercantum dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional bahwa penjas merupakan mata pelajaran wajib. Sarana pembentukan karakter melalui penjas ditanamkan dari nilai sportivitas, disiplin, kerjasama, dan tanggung jawab. Kesehatan kebugaran jasmani mendukung produktivitas. Yang keempat, permasalahan dalam pendidikan jasmani dan olahraga. Ada beberapa persoalan yang sering muncul di sekolah-sekolah lain, seperti kekurangan alat-alat olahraga dan kurang lapangan olahraga yang tidak memadai atau fasilitas yang kurang. Yang kedua, kualitas guru penjas. Masih ada guru yang hanya fokus latihan fisik, kurang memperhatikan aspek pendidikan, nilai atau sosial, emosional. Dan ada juga yang ketiga, minimnya minat peserta didik. Sebagian siswa menganggap penjas hanya seolah olahraga rutin, bukan proses belajar. Yang keempat, kurangnya dukungan kebijakan. Alokasi waktu penjas di sekolah relatif sedikit dibandingkan manfaatnya. Yang kelima, ketimpangan antara olahraga, pendidikan, rekreasi, dan prestasi. Seringkali berolahraga hanya ditekankan pada prestasi, sementara fungsi rekreatif dan pendidikan keterabaikan. Dan yang keenam, yang sering kita tahu atau
yang udah kita semua tahu, pengaruh teknologi dan gaya hidup. Lebih banyak para siswa untuk memegang gadgetnya sehingga aktivitas fisik menurun. Jadi waktu untuk berolahraga tidak ada. Kesimpulannya, dengan memahami asas falsafah dan kedudukannya, sekaligus menyadari bahwa permasalahan yang dihadapi, dapat disimpulkan bahwa PJOK memerlukan perhatian yang lebih serius, meningkatkan kualitas guru, menyediakan sarana yang memadai, pembuatan kebijakan, dan upaya menanamkan kesadaran pentingnya olahraga bagi kesehatan dan karakter bangsa sangat dibutuhkan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional secara optimal. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan kata dalam presentasi saya minta maaf dengan sebesar-besarnya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.